Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiza Oktarini dengan NIM 190117. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang gangguan berbahasa. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar psikolinguistik. Baiklah, saya akan membahas tentang gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat dan sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir atau anak-anak. Anak-anak yang baru lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang akan dapat mendengar kata-kata dengan baik dan juga akan dapat ditiru kata-kata tersebut. Pada mulanya, ucapan tiruan itu cukup mirip tetapi lambat laun akan menjadi tegas dan jelas. Proses memproduksi kata-kata itu berlangsung terus berjalan dengan proses pengembangan, pengenalan, dan pengertian. Dalam perkembangan itu, kata-kata akan menjadi perkataan yang merupakan abstraksi atau kata-kata yang mengandung makna. Proses berbicara dan mengerti bahasa adalah proses cerebral yang berarti proses ekspresi verbal dan komprehensi auditorik itu dilaksanakan oleh sel-sel saraf otak yang disebut neuron. Proses neuron di otak ini sangat rumit sekali untuk bisa dipahami. Gangguan dalam berbicara dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk yang pertama, gangguan mekanisme. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru. Maka gangguan berbicara berdasarkan mekanisme ini dapat dirinci menjadi gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara atau laringan, pada lidah atau lingual, dan pada rongga mulut dan kerongkongan atau resonantal. Untuk yang pertama, ada gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan berbicara ini dialami oleh penderita penyakit paru-paru. Para penderita penyakit paru-paru ini kekuatan bernafasnya sangat kurang sehingga cara berbicaranya diwarnai oleh nada yang monoton, volume suara kecil sekali dan terputus-putus meskipun dari segi semantik dan sintaksis tidak ada masalah. Untuk yang kedua ada gangguan akibat faktor laringan. Gangguan pada pita suara yang menyebabkan suara dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Gangguan berbicara akibat faktor ini ditandai oleh suara yang serak atau hilang tanpa kelainan semantik dan sintaksisnya. Artinya, dilihat dari semantik dan sintaksisnya, ucapannya bisa diterima. Untuk yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa pedih ini ketika berbicara, maka gerak aktivitas lidah itu dikurangi secara semaunya. Dalam keadaan seperti ini, maka pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna. Untuk yang terakhir, ada gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau pada orang sumbing, misalnya suaranya menjadi tersengau atau bindeng karena rongga mulut dan rongga hidung yang digunakan untuk berkomunikasi melalui efek di langit-langit keras atau platum sehingga resonansi yang seharusnya menjadi terganggu. Hal ini terjadi juga pada orang yang mengalami kelumpuhan pada langit-langit lunak atau velum. Rongga-rongga langit ini tidak memberikan resonansi yang seharusnya sehingga suara menjadi tersengau. Yang kedua, ada gangguan dari akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor dari penyebabnya yang terjadi yaitu berbagai gangguan yang berbicara, antara lain berbicara serampangan. Berbicara serampangan atau semberono adalah
berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak, ditambah dengan menelan sejumlah suku kata, sehingga apa yang diucapkan sukar dipahami. Dalam kehidupan sehari-hari, kasus ini memang jarang dijumpai, tetapi di dalam praktek kedokteran sering ditemui. Untuk yang kedua, berbicara propulsif. Gangguan berbicara ini biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson, kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Untuk yang ketiga, berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian besar dari mereka mungkin masih dapat dianggap membisu, yakni memang sengaja tidak mau bicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat, seperti dengan gerak-gerak dan sebagainya. Untuk yang ketiga, ada gangguan psikogenik. Selain karena faktor-faktor gangguan mekanisme berbicara sebagaimana yang dijelaskan di atas, ada juga gangguan berbicara yang disebabkan segi mental atau psikogenik. Gangguan ini bersifat lebih ringan karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi atau pilihan kata. Ujaran yang berirama, lancar, atau tersendat-sendat juga dapat mencerminkan sikap mental si pembicara. Gangguan psikogenik ini dapat dibagi sebagai berikut. Untuk yang pertama, berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja sebagaimana anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya. Fonem S dilafalkan menjadi C sehingga kalimat sakit sekali susah sembuhnya menjadi cakit sekali cucah sembuhnya. Gejala seperti ini dapat diamati pada orang tua pikun atau jompo, biasanya wanita. Untuk yang kedua, berbicara kemayu. Menurut Siddhartha dalam CER 2019, istilah kemayu mengacu pada perangai kewanitaan yang berlebihan, yang dalam hal ini ditunjukkan oleh seorang pria. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara menonjol atau ekstra lemah gemulai dan memanjang. Untuk yang ketiga, berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Yang keempat, bicara latah. Latah adalah respon reflektif berupa perkataan atau perbuatan yang tidak terkendali yang terjadi ketika seseorang merasa kaget. Latah bukanlah penyakit mental, tetapi lebih merupakan kebiasaan yang tertanam di pikiran bawah sadar. Setiap orang latah punya respon yang berbeda-beda dalam bereaksi terhadap stimulus yang mengagetkan. Latah sering disamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi sebenarnya latah adalah sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Baiklah, dari penjelasan di atas, berbahasa seperti yang disebutkan di atas berarti komunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan untuk mengeluarkan kata-kata yang tepat agar cara kita berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain bisa menjadi sempurna. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.